Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabat semua. Karena kesibukan offline yang cukup banyak di beberapa bulan terakhir, sehingga jarang membahas tentang WiFi dan jaringan yang lain untuk sahabat semua. Kali ini kita melakukan settingan beberapa hotspot WiFi rumahan. Ada Ruiji dan ada juga AS Airpo. Kemudian kita juga beberapa mikrotik dan beberapa device di sekitar sini. Akan tetapi bukan ini yang kita bahas. Ada yang bertanya tentang desa digital yang menggunakan WiFi dengan sumber sinyal 4G. Di video yang lalu kita bahas tentang desa digital dengan menggunakan perangkat WiFi dari sinyal 4G. Di antaranya adalah antena 4G, karena kita mengambil sinyal yang bagus di BTS kecamatan tetangga, karena ada BTS 4G yang cukup dekat di bawah 1 km, akan tetapi di sebuah band frekuensi performanya jelek. Oleh karena itu kita mengambil yang terjauh, alternatif dan solusi yang terbaik. Kebetulan di BTS yang terdekat ini band satunya tidak berfungsi atau off, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menembak band 1 pada BTS yang kecamatan tetangga. Jarak BTS-nya kurang lebih 9 km lebih, karena dekat di stasiunnya Munir TV. Di kurang lebih 500 meter dari sini kita tancap juga antena Yagi Grid atau grid vertikal dari Bang Tommy, dan cukup efek di jarak 9 km dengan speed yang kita dapatkan download kurang lebih 30 di traffic yang padat, 30 Mbps download dan 20 lebih uploadnya. Pada saat traffic yang tidak padat, contohnya di pagi hari atau dini hari, itu speednya bisa di atas 50 Mbps download dan 30 Mbps untuk uploadnya. Oleh karena itu cukup recommended. Demikian juga latensinya. Jadi yang paling menyenangkan di sini adalah latensinya. BTS yang dekat kadang-kadang buffer pada saat kita live streaming, akan tetapi dengan menggunakan antena Yagi Grid, router 4G-nya Orbit Pro H1. Kartu SIM yang kita gunakan adalah kartu SIM dari Orbit sendiri. Paket yang biasa diisi itu paket 70 GB sampai 130 GB. Tergantung ada promo Orbit dan Orbit Deal dan Orbit ekstranya. Jika ada Orbit ekstranya, kita bisa ketemu harga Rp200.000 untuk 130 GB dan ada paket 70 GB juga. Kemudian kita lanjutkan dengan pemancar WiFi atau akses point-nya. Untuk memperpanjang range WiFi, kita menyambungkan kabel kurang lebih 25 meter keluar ruangan dan memancarkan di sekitar kantor desa untuk dinikmati oleh masyarakat yang datang di area tersebut. Kebetulan di area itu ada ruang baca, ada gazebo atau tempat santainya untuk para pelajar maupun masyarakat di desa ini yang melakukan santai sambil membaca, sambil nonton, ataupun sambil online di website. Desa digital ini juga ditunjang dengan website wairoro.id. Sahabat bisa berkunjung ke sana. Website wairoro.id dengan berita-berita apik atau berita-berita baiknya. Informasi pemerintahan maupun transparansi pemerintahan. Kebetulan websitenya juga didesain oleh Munir TV dan tim. Sehingga untuk menguatkan atau untuk memperlancar akses pelayanan pemerintahan di desa tersebut, kita siapkan juga perangkat WiFi untuk menunjang pelayanan dan online atau digitalisasi di desa tersebut. Untuk penggunaan kuotanya, hampir 2 bulan digunakan di kantor desa dengan pengguna rata-rata 20-30 user bersamaan. Jadi kadang-kadang pagi di bawah 15, malam yang bisa tembus sampai lebih dari 20 user. Dalam sehari bisa lebih dari 30 pengguna, kadang-kadang 40 pengguna, kadang-kadang 50 pengguna jika dihitung dari pagi. Dengan penggunaan rata-rata 25-30 user dengan kuota 130 GB ini, kadang-kadang dalam 30 hari bisa diisi 2-3 kali. Artinya jika 130 GB dengan harga 200.000 paket Orbitnya, kita bisa isi 2-3 kali, maksimal 3 kali. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk digunakan dalam desa digital per bulannya tembus Rp600.000. Ini kita tidak melakukan pembatasan bandwidth atau pembatasan kecepatan. Kita masih loss atau tanpa melimit kecepatan untuk melihat penggunaan kuota dan performa dari WiFi-nya.
Oke sahabat semua, itulah WiFi atau penyediaan WiFi pada desa digital online setiap hari. Kemudian masyarakat yang datang ke desa untuk mendapatkan pelayanan, mereka juga on. Mereka mengisi formulir untuk mendapatkan surat-surat tertentu, jadi mereka juga on. Jadi semua yang datang ke desa untuk mendapatkan pelayanan yang bisa online, mereka langsung bisa mengakses website dan terkoneksi dengan WiFi gratis di desa ini. Perangkat yang digunakan dalam desa digital, kemudian paket yang digunakan, kemudian rang WiFi yang dipancarkan. Dengan menggunakan akses point Totalink A950RG, kita bisa pancarkan sampai tembus 150 meter bebas hambatan. Jika ada hambatan 3-4 dinding, masih bisa tembus di atas 100 meter untuk sebaran WiFi dari akses point Totalink A950RG. Ini kita tempatkan di luar ruangan di teras kantor dan tingginya hanya kurang lebih 2 meter untuk memancarkan area sekitarnya, area baca maupun lobi kantor desa, di mana tempat orang untuk berkumpul dan bisa menikmati WiFi gratis di sana. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.